Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ketemu lagi dengan Miss Windy untuk pelajaran PAI. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, baik sekali. Semangat, Allahu Akbar. Tetap semangat ya kak, walaupun belajar di rumah. Tetap berdoa, semoga nanti kita bisa melewati semua ini. Oke, tapi Miss Windy biar semangat, Miss Windy mau cek dulu nih. Snap 1, Snap 2, Snap 3. Masya Allah, Alhamdulillah, semuanya pasti masih ingat dong. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Let's recite doa together. Open your hand and bow your head. Let's start our lesson by reciting basmalah, doa before study, istighfar 3 times, and sholawat started by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, grant me knowledge and intelligence. Amin. Untuk sholawatannya tetap dilakukan di rumah ya kak. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tahu kita akan membahas apa? Ya, betul sekali. Kita akan masuk materi baru, yaitu kisah Luqman Al-Hakim. Kemarin kakak sudah belajar tentang kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Miss Windy sudah terima tugas-tugasnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kakak sudah mengumpulkan tugas. Hari ini Miss Windy akan terangkan, kita bahas bersama-sama kisah Luqman Al-Hakim yang Miss Windy buat PowerPoint. Dan nanti Miss Windy akan jelaskan yang ada di setelah ini. Check this out. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas satu persatu ya kak. Kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Di sini Miss Windy sudah buat beberapa bagian tentang materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, siapa Luqman Al-Hakim? Yang kedua, bagaimana kisahnya? Yang ketiga, apa saja nasihat dan teladannya? Untuk yang pertama, siapa sih Luqman Al-Hakim itu? Luqman Al-Hakim adalah manusia biasa, tetapi beliau sangat dikenal di seluruh penjuru bumi. Kenapa? Karena beliau memiliki sikap yang istimewa. Beliau bukanlah seorang nabi, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Luqman. Ada yang tahu surah yang keberapa? Ya, surah Luqman adalah surah yang ke-31 di dalam Al-Quran. Saking istimewanya, Luqman diberikan gelar oleh Allah berupa Al-Hakim, yang artinya hikmah atau orang yang memiliki sikap bijaksana. Jadi perkataannya penuh dengan kebijaksanaan. Bahkan cerita-cerita tentang beliau sangat dikenal oleh seluruh penduduk bumi. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang kisahnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada keledai, ada anak, dan ada orang tua. Ada yang tahu kisahnya? Nah, kita tonton bersama-sama terlebih dahulu. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda bernama Luqman bin Al-Hakim. Beliau ialah seorang yang disebut di dalam Al-Quran. Beliau memang terkenal dengan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya yang banyak mendatangkan pengajaran kepada orang lain juga. Terdapat satu kisah Luqman bin Al-Hakim dengan anaknya dengan seekor keledai yang selalu diceritakan oleh ibu bapa kepada anak-anak. Mari kita ikuti kisah tersebut. Pada satu hari, Luqman Al-Hakim telah masuk ke dalam sebuah pasar dengan menunggang seekor keledai, manakala anaknya mengikut dari belakang. Maka setengah orang pun berkata tentang mereka, "Ish, apalah orang tua ni? Langsung tak diterima rasa. Dia seronok naik keledai, tapi anaknya dia jalan kat belakang. Ish. Lah, eloklah diletakkan anaknya di atas keledai supaya anaknya yang masih kecil itu pula boleh berehat." Setelah terdengar desas-desus orang ramai itu, Luqman pun turun dari keledainya dan meletakkan anaknya di atas dan meneruskan perjalanan. Kelihatan orang lain pula di tepi pasar mula berkata, Sungguh-sungguh kurang air ni.
Ayahnya yang sudah tua dibiarkan berjalan kaki, sedangkan anaknya seronok-seronok berehat di atas keldai. Iyalah, ini tak boleh jadi. Sepatutnya anak-anak memberikan keutamaan kepada ibu bapa, bukannya menyiksa ayah sebegini. Astaghfirullahalazim. Setelah mendengar kata-kata itu, Luqman pun berhenti sekali lagi. Lalu terus naik ke atas kedai tersebut bersama-sama dengan anaknya. Mereka berjalan seketika sehinggalah terjumpa orang ramai sekali lagi. Masya Allah, bahana apakah ini? Kasihannya si kedai ini. Apakah penyiksaan yang diterimanya sampai 2 orang menaiki seekor kedai? Wahai saudara, patahlah belakang keldai itu nanti. Ini tak boleh jadi. Tidakkah kamu tahu ini sudah masuk peringkat mendera keldai ini? Lalu kedua-dua anak beranak tersebut berhenti sekali lagi. Setelah itu, mereka berdua pun turun dan berjalan kaki dengan membiarkan kedai berjalan di hadapan. Tidak lama kemudian, terjumpalah satu kumpulan orang lain di tepi sebuah kedai. Mentertawakan Luqman dan anaknya. Apalah, susah payah beli dan pelihara kedai, tak nak naik pula. Kedai tu tak dibiarkan bekerja. Sepatutnya tuannya yang menaiki kedai, tapi tuannya pula berjalan kaki dengan anaknya. Baiklah salah seorang dari mereka menaiki ke atas kedai tersebut. Barulah ada hasilnya. Tak kala itu, Luqman tidak tersenyum lagi. Lalu berhenti di bawah sebatang pokok sambil menambat kedai. Luqman memanggil anaknya. Ayah, kenapa semua orang cakap apa yang kita buat ni semua tak betul? Masa saya naik kedai, mereka kata saya zalim sebab biarkan ayah berjalan seorang. Masa ayah naik, ayah dikatakan zalim sebab membiarkan saya berjalan kaki. Bila dua-dua naik, kita dikatakan zalim kerana menyiksa kedai. Dan bila kita dua-dua berjalan, mereka kata kita bodoh pula tak nak gunakan kedai. Itulah sebenarnya yang ayah nak tunjukkan tadi. Sebenarnya kita ni tak akan dapat memuaskan hati semua manusia. Tuhan menjadikan mulut manusia untuk berbicara. Tetapi kadang-kadang mereka hanya mencemooh saja tanpa melihat keadaan yang sebenar. Apa maksud ayah? Tak boleh ke mereka berkata begitu? Mereka boleh katakan apa-apa saja. Tetapi sebagai manusia yang percayakan Allah, kita hendaklah mempercayai apa yang kita lakukan adalah kerana niat yang betul. Kita buat kerana Allah, bukan kerana manusia. Oke, dari video yang sudah kita saksikan, kita bisa tahu apa nasihat Luqman dari kisah tersebut. Ya, betul sekali. Luqman mengatakan kepada anaknya, sesungguhnya semua orang tidak akan terlepas dari pembicaraan orang lain. Semua yang kita lakukan pasti mendapat komentar dari orang lain, dan orang lain pasti akan menilai. Dan untuk itu, hal yang paling tepat kita lakukan adalah kita harus berpegang teguh kepada Allah. Tidak perlu mendengarkan apa yang diucapkan orang lain karena kita tidak bisa memuaskan semuanya. Seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim yang ada di dalam Al-Quran. Di sini Miss Windy ada 6 bagian. Miss Windy pisah-pisah. Ada di dalam surah Luqman ayat ke-13, yaitu tentang apa? Ya, larangan menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Di sini terdapat dalam surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, Luqman menyuruh anaknya untuk tidak menduakan Allah, tidak menyembah selain Allah. Yang kedua, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Ada di dalam surah Luqman ayat berapa? Ya, ayat ke-14, di mana di situ berbunyi,
Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandung dengan keadaan lemah dan bertambah pula, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Aku di sini maksudnya Allah ya Kak. Kemudian di yang ketiga, sadar akan pengawasan Allah terdapat dalam surah Luqman ayat 16 yang artinya, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus atau maha teliti. Maksudnya semua lakukan Allah itu tahu. Kemudian kita lanjut. Yang keempat, mendirikan sholat. Nah, di sini sudah tahu ya Kak, bahkan di dalam Al-Quran kita seringkali untuk disuruh untuk mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Nah, seperti itu. Kemudian di surah Luqman ayat ke-17 kita disuruh untuk berbuat kebajikan, menjauhi kemungkaran, dan selalu sabar. Di sini ada di dalam surah Luqman ayat 17 yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Di sini sudah jelas ya Kak, Luqman menyuruh untuk kita menasihati anak-anaknya untuk berbuat baik, menjauhi kemungkaran, dan selalu sabar. Dan yang terakhir adalah menjauhi sikap sombong, yaitu ada di dalam surah Luqman ayat 18 sampai 19. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, di sini kita dilarang untuk bersikap sombong. Selanjutnya, penerapan keteladanan Luqman Al-Hakim dalam kehidupan sehari-hari terkait, nah saat ini yang kita alami akhir-akhir ini ya Kak, terkait dengan virus COVID-19 atau COVID-19. Yang pertama tadi ya, larangan menyekutukan Allah. Di saat seperti ini kita harusnya lebih banyak meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah satu-satunya, bukan kepada selain Allah. Nah, larangan menyekutukan Allah ini kalau misalkan kita minta selain Allah tuh lagi ada wabah kayak gini, terus kita minta keselamatan kepada siapa kayak gitu. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Itu menuruti segala perintah orang tua, tidak membangkang. Nah, seperti ini misalkan kakak disuruh orang tua untuk tidak pergi keluar rumah, untuk tidak main atau kumpul-kumpul sama teman, kakak nurut. Kemudian yang ketiga, mendirikan sholat, banyak beribadah kepada Allah, berdoa agar diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah, banyak-banyak tilawah. Di wabah kayak gini kita harusnya banyak-banyak ibadah. Kemudian yang keempat, menjauhi sikap sombong dan membanggakan diri. Maksudnya apa? Kita tidak boleh sombong dan merasa tidak akan tertular virus COVID-19 sehingga bertindak semaunya. Bahkan ada yang bilang, alah virus ini tidak akan kena sama aku kayak gitu. Kita nggak boleh sombong kayak gitu. Kita harus tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, juga jangan bertindak semau-maunya, jangan sombong seperti itu. Kemudian, nah untuk yang terakhir, kalian mengerjakan tugas yang ada di G-Form pada link yang sudah diberikan. Harap dibaca panduan mengerjakan G-Form. Kemudian yang terakhir, di G-Formnya nanti ada untuk mengupload hasil foto mind mapping yang akan kalian buat. Oke? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah paham semuanya. Nah, jangan lupa mengerjakan tugas G-Form yang sudah Miss Windy kirimkan linknya, dan jangan lupa dibaca terlebih dahulu buku panduannya. Oke? Kalau ada pertanyaan boleh nanti komen di video yang ini ya Kak.
Oke, sebelumnya mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Miss Windy mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, subscribe, and likes.